Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. SMK Negeri 3 Pati, mohon maaf saya mengganggu waktunya. Saya meminta waktu sebentar untuk kita melakukan, saya terutama ingin melakukan sebuah diseminasi budaya positif, di mana kita ingin melakukan seolah-olah sosialisasi tentang budaya positif. Di mana di sini saya untuk memenuhi kebutuhan akhir penutupan tugas aksi nyata modul 1.4, di mana modul tersebut di bagian pertemuan akhirnya itu ada pembuatan sebuah aksi nyata, dan aksi nyata itu ditujukan untuk memberikan sharing atau mensosialisasikan tentang budaya positif yang sudah kita terapkan di dalam sekolah kita, atau bahkan ada Bapak Ibu yang masih belum menerapkan tentang budaya positif di sekolah kita. Nah, di sini saya akan memaparkan sebuah PowerPoint presentasi dari diseminasi saya tentang budaya positif. Nah, di sini sudah terpapar materi diseminasi budaya positif, di mana saya TGP angkatan 11 Kabupaten Pati, mewakili dari SMK Negeri 3 Pati. Yang pada bagian pertama itu ada konsep inti dari budaya positif. Itu dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 8 subbab. Yang pertama perubahan di bagian paradigma, itu berkaitan dengan motivasi perilaku manusia. Yang kedua, disiplin positif, itu berkaitan dengan posisi kontrol guru. Terus nilai-nilai kebajikan, itu berkaitan dengan keyakinan orang. Lalu kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir ada ketiga tersebut. Berikutnya pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini paradigma yang kita gunakan karena kita hidup di Indonesia itu kaitannya dengan profil pelajar Pancasila, seperti kurikulum yang sudah kita jalankan, di mana yang bagian pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Ini keinginan kita ya Bapak Ibu. Di bagian samping ini adalah keinginan kita ingin membentuk siswa yang seperti apa. Nah, yang pertama beriman bertakwa kepada Yang Maha Esa, terus kebinekaan global, karena di Indonesia kita sadar sendiri juga banyak sekali agama bahkan suku budaya yang ada di negara kita. Lalu yang berikutnya ada bergotong royong, kreatif, bernalar, kritis. Terus cara pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Arahnya kita mewujudnya di profil pelajar Pancasila. Lalu miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini dijelaskan tentang ilusi jika menjadi guru. Guru itu posisinya mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan politik efektif dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan pembuatan rasa bersalah bisa menguatkan harapan. Yang terakhir, ilusi bahwa orang biasa berhak untuk memaksa. Ini semua adalah ilusi yang sedang diterapkan di dalam dunia pendidikan kita. Terus merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon dari realistis kebutuhan kita sama, realistis kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Berikutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Lalu dari kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Terus kalau teori kontrolnya, jika kita mencoba untuk mengontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya
hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Terus saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ketika kita membujuk, memberikan arahan gagal, nah ini biasanya kita mengarah ke pemaksaan. Yang berikutnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang. Kontrol itu tidak ada yang dirugikan. Jadi keuntungan kita menggunakan posisi kontrol itu kita sama-sama mendapatkan sebuah keuntungan. Berikutnya, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang sudah diyakini. Disiplin politik merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau bisa disebut dengan reward, ancaman atau hukuman. Di mana kita sering melakukan ketika ada anak yang bisa menjawab pertanyaan kita biasanya memberikan sebuah reward atau biasanya memberikan sebuah imbalan atau uang atau hadiah. Nah, itu apakah tindakan itu bagus? Nah, nanti cukup argumentasi di sini. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Di sini kita memiliki Indonesia itu memiliki nilai kebajikan yang disepakati secara institusi maupun organisasi. Kalau di dalam dunia pendidikan yang kita sepakati adalah profil pelajar Pancasila, di mana isinya tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Lalu kalau menurut Ibu Primary Years Program PYP, ini sebuah organisasi gitu. Toleransi, isinya itu tentang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan optimisme. Lalu yang keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus, hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang bagus untuk diterapkan di manapun ketika kita sedang berada di dunia pendidikan atau di sebuah organisasi atau institusi. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu penjelasannya adalah kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, di mana seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia itu yang tidak bisa lepas dari diri kita. Yang pertama antara lain adalah bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima adalah rasa kesenangan. Bertahan hidup antara lain yang tidak bisa ditolak atau dihindari dari manusia antara lain makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, keamanan, itu adalah alamiah. Kasih sayang dan rasa diterima diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Penguasaan, harga diri, memiliki harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba baru, mampu mengendalikan arah diri. Yang terakhir kesenangan, bermain. Dalam arti kesenangan bukan manusia. Kesenangan itu bermain
humor atau bercanda dengan teman atau dengan siapapun, keluarga juga bisa. Antusiasme, tertawa bisa di sini. Lalu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Kalau ekstrinsik itu yang dari luar, intrinsik itu yang dari dalam. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya orang itu untuk menghindari dia tidak dihukum, dia itu melakukan motivasi intrinsik, menghindari hukuman, mematuhi peraturan, tetapi tujuannya bukan untuk takut, tapi dia itu hanya untuk menghindari hukuman atau tidak mengulangi kesalahan yang sama atau mengulangi kesalahan lagi. Itu tujuannya untuk ini tadi, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu sifat dasar manusia. Terus yang berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang, apalagi ketika contoh kalau tidak ramai di kelas, besok pelajaran bahasa Indonesia Bapak kasih nilai 100. Nah itu kebutuhan dasar manusia untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Makanya itu di mana tadi saya sudah menjelaskan sebuah reward pemberian hadiah itu apakah benar, tidak sepenuhnya benar sebetulnya. Lalu yang kebutuhan motivasi intrinsik dari dalam diri manusia sendiri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang sudah mereka percaya. Selanjutnya, nah posisi manusia itu atau siswa peserta didik kita itu ada 3 peraturan yang sering kita jelaskan di dalam dunia pendidikan atau sekolah. Yang pertama ada bentuknya itu hukuman. Ketika ada siswa yang melanggar suatu kesalahan akan dihukum, diberikan hukuman, konsekuensi. Yang terakhir itu ada bagian yang namanya restitusi. Di bagian hukuman ini itu efek atau dampaknya itu akan memberikan rasa dendam, rasa kecewa, sakit hati, dan tidak percaya diri. Tidak, hukuman itu sifatnya atau bentuknya biasanya itu tidak terencana, tiba-tiba, secara spontan. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan di dalam sebuah hukuman itu. Bersifat satu arah. Satu arah berarti hanya peraturan satu orang saja yang memberikan hukuman. Berupa hukuman fisik ataupun psikis, bisa menyakiti secara badan yang terlihat. Contohnya dipukul dengan pukulan atau di jambak. Nah itu juga masuk di dalam hukuman. Atau psikis, kalau fisik itu di dalam mentalnya yang kita rusak. Nah itu apakah ini bagus? Yang tentu tidak bagus dalam. Lalu konsekuensi, pemberian konsekuensi pada peserta didik, apakah ini juga bagus? Nah, konsekuensi itu dia lebih cenderung di sakit hati atau rusaknya di dalam mental anak-anak. Dimana di sana itu terencana atau sepakati sesuai peraturan. Terbentuknya konsekuensi itu terencana, sepakati sesuai peraturan. Lalu murid tetap dibuat tidak merasa tidak nyaman, dimana ada konsekuensi. Jika guru selalu memonitor murid, bahkan menjadi istilahnya siswa yang diceng atau tidak disukai sama guru, dititeni lah istilahnya seperti itu kalau berjalan belajar. Lalu dari ketiga ini, mana yang tepat kita terapkan di dalam dunia pendidikan kita untuk anak didik kita yang melakukan kesalahan? Itu adalah pada posisi restitusi. Dimana posisi ini proses menciptakan kondisi sebagai murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi dia sendiri ketika dia melakukan kesalahan terlambat sekolah itu ditanya dulu kenapa bisa terlambat sekolah, terus bagaimana cara mengatasi permasalahan. Itu ada bagian restitusi. Jadi ketika anak membuat masalah, dia yang harus menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah itu bagian restitusi. Lalu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Seperti yang tadi sudah dijelaskan,
Jadi anak buat masalah sendiri, diselesaikan sendiri, ditanya sendiri, dan kita hanya memberikan motivasi saja, disiplin positif namanya. Lalu posisi kontrol guru, di mana posisi kontrol guru ini adalah posisi kontrol yang sering kita gunakan di dalam peserta didik sebetulnya. Kita itu mau menjadi penghukum, pembuat merasa bersalah, atau kita menerapkan prinsip teman, atau pemantau, atau manajer. Di mana penghukum ini memberikan hukuman, merasa bersalah ini dia itu memberikan rasa bersalah dari psikis anak, dari mentalnya anak yang diserang. Kalau ini bisa lebih cenderung ke luka fisik ya. Terus contoh tidak membawa buku paket, silakan hormat di tiang bendera, atau lari lapangan sebanyak 5 kali. Nah itu maksudnya hukuman. Merasa bersalah. Terus ini juga kita memposisikan sebagai teman atau sebagai pemantau atau manajer. Kalau di sini di posisi kontrol guru ini yang paling bagus adalah posisi manajer, di mana kita menjadi mencakup 5 ini, tapi kita satukan menjadi manajer. Selanjutnya contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera yang pertama. Nah, kalau sebagai penghukum ini tadi memberikan hukuman, hormat pada bendera selama 1 jam, ini hukuman. Agarnya nanti bisa pingsan atau sakit, besoknya tidak masuk, malah menambah masalah untuk kita. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah ini berapa kali ibu bapak harus semuanya memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu sama bapak, ibu atau bapak, kamu selalu mengecewakan ibu atau bapak. Nah ini dia itu dibuat merasa kenapa saya yang melakukan kesalahan, kenapa saya melakukan kesalahan, kenapa saya nggak bisa berubah. Jadi psikisnya yang diserang. Selanjutnya, jika posisi kita sebagai teman, nah kita lebih cenderung akan menggunakan kalimat-kalimat yang seperti ini. Ayo dong, ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu ya, kali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi. Nah ini kita posisinya ketika menjadi guru, posisi menjadi teman dengan siswa kita. Lalu kalau sebagai pemantau, dia cenderung agak ke arah tegas. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya apa. Setelah upacara kamu beri atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah itu lebih arahnya ke tegas. Yang terakhir, ini yang posisi yang paling menurut saya paling bagus adalah posisi manajer, dimana semua posisi kontrol tadi itu disatukan menjadi satu. Dimana anak itu mencari solusi permasalahannya sendiri. Apakah kamu tahu kira-kira kesalahanmu? Apa kamu tahu kira-kira kesalahanmu? Dan kira-kira bagaimana kamu memperbaiki? Jadi anak itu kan sudah melakukan kesalahan, tapi kita tawarkan solusi untuk menyelesaikan masalahnya sendiri itu seperti apa. Nah di sini posisi manajer yang harus diterapkan di dalam dunia pendidikan. Selanjutnya ada satu lagi, kamu tidak pernah benar melakukan. Ini posisi kontrol apa? Kamu tidak pernah benar melakukan. Kalau tadi kita lihat juga di sini, membuat merasa bersalah ya. Ini contoh. Terus ada lagi contoh, bapak dan ibu minta tolong ya. Yang mana? Posisi teman. Lalu ada contoh lagi, apakah rencanamu untuk menyelesaikan ini? Bagaimana rencanamu untuk menyelesaikan ini? Posisi manajer, mana di sini adalah posisi yang terbaik ya, itu anak untuk menyelesaikan ini, menjawab pertanyaan. Lalu saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi apa ini?
Posisi apa? Saya kecewa sekali denganmu. Merasa Salah. nah, pembuat merasa bersalah, dimana siswa tersebut merasa bersalah dengan tindakan. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Posisi tadi pemantau ya. Kalau melanggar peraturan sekolah, kamu harus tahu konsekuensinya. Selanjutnya, nah ini yang terakhir dulu. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Tadi dia posisi pemantau. Ketika membuatkan pertanyaan seperti ini ditanyakan kepada siswa. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau kita sudah tahu dalam pembelajaran kita ini, seharusnya kita ketika ada siswa baru datang kelas 10 masuk, pasti kita akan membuat peraturan kelas yang harus dipatuhi, dimana tidak keyakinan kelas. Tetapi di dalam kurikulum Merdeka ini kita diperkenalkan dengan sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu lebih cenderung kesepakatan antara siswa dengan guru maupun siswa dengan sekolah. Apakah hanya keyakinan kelas? Bagaimana dengan peraturan sekolah? Kelas dengan sekolah. Nah, di sini sebetulnya ada dua, keyakinan kelas dan keyakinan sekolah, di mana dua tersebut saling berkaitan. Kalau keyakinan kelas itu seperti peraturan-peraturan itu, seperti datang masuk kelas tepat waktu, terus menjaga kebersihan kelas, terus apalagi menyiapkan buku-buku. Nah, seperti itu. Terus pembentukan keyakinan kelas. Bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas sebelum pembelajaran yang kita ajarkan ini berlangsung? Karena keyakinan kelas itu memiliki bentuk. Yang pertama bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal, terus dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat. Nah, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini yang ditulis itu hanya menghormati saja, nggak usah dikasih penjelasan. Semua siswa diharapkan untuk menghormati satu sama lain, guru dan semua materi kelas. Nah, yang penjelasan kalimatnya ini itu nanti kita jelaskan di dalam kelas. Jadi intinya menghormati. Siapa yang mau menghormati? Semua siswa diharapkan untuk menghormati satu sama lain, guru dan semua materi kelas. Terus komunikasi. Apa yang dimaksud dengan komunikasi? Dijelaskan, semua siswa diharapkan untuk bersikap sopan dan santun dalam kegiatan pembelajaran. Terus kehadiran, siswa harus datang tepat waktu. Seperti tadi, tepat waktu juga bisa. Kehadiran atau tepat waktu, sebetulnya itu saja. Yang kalimatnya ini hanya dijelaskan dalam pembuatan keyakinan kelas. Berpartisipasi. Semua siswa diharapkan untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. Terus jujur atau sopan santun. Siswa harus berani mengakui kesalahan dan mengungkapkan keadilan dengan kejadian dengan jujur. Saling menghargai, tidak boleh melemparkan lelucon yang berlebihan atau mengarah ke perundungan. Jadi di sini dibuat tulisan sesingkat-singkatnya saja. Penggunaan ponsel jarang selama sesi kelas, kecuali jika ada izin sebelumnya dari guru. Jadi nggak perlu ditulis sebanyak ini, karena keyakinan kelas kan sifatnya tadi abstrak, pernyataan universal, dibuat pernyataan positif, sedikit saja kemudian diingat. Nah, itu tujuannya. Jadi ditulis singkat-singkat saja. Selanjutnya, nah ini segitiga restitusi. Ketika kita menangani sebuah masalah dengan siswa,
itu saya harap atau Bapak Kepala Sekolah harap itu Bapak Ibu juga menerapkan segitiga institusi di dalam, yang artinya suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di mana segitiga restitusi ini bisa dijalankan tidak harus sesuai urutan. Boleh menanyakan keyakinan terlebih dahulu, boleh validasi tindakan terlebih dahulu, atau menstabilkan identitas terlebih dahulu. Terus, menstabilkan identitas adalah proses yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang melakukan kegagalan atau kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasar akan tetapi terbentur dengan keadaan ada kebutuhan yang tidak terpenuhi di dalamnya. Lalu menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah, memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Dalam hal ini yang diperlukan adalah memahami alasannya berbuat sesuatu, alasannya, menanyakan alasannya, kenapa kok kamu bisa melakukan tindakan seperti itu. Nah, itu validasi tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan, ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia ingin. Contoh, pada suatu hari saya sebagai guru BK menerima laporan dari guru lain bahwa beliau merasa terganggu saat melakukan PBM di kelas di sebelah karena ada anak yang memutar musik dengan volume yang tinggi. Pada waktu ada tugas dari guru yang bersangkutan sedang ada keperluan diketahui anak memutar musik tersebut bernama Riana. Maka dengan itu saya memanggil anak yang bersangkutan, yaitu Bintang. Bagian menentukan identitas di sini dijelaskan. Selamat sore Riana, tahu kenapa saya manggil Riana? Tidak tahu Pak. Saya mendapat laporan dari Pak Guru Bahasa yang merasa beliau terganggu karena kelas lainnya ada yang memutar musik dengan volume tinggi. Beliau ke kelas Riana dan tahu Riana yang sedang memutar musik. Lalu Riana menjelaskan, iya Pak. Nah, kira-kira Riana tahu tidak bahwa sebenarnya musik yang diputar Riana itu terdengar sampai ke kelas. Nah, ini mentampilkan identitas kita. Tahu Pak. Menurut Riana kalau misalnya Riana sedang belajar kemudian ada teman lain yang memutar musik keras-keras, kira-kira Riana terganggu tidak? Ditanyakan terlebih dahulu ke anak. Iya Pak, saya merasa terganggu dan yang saya lakukan kemarin mengganggu orang lain yang sedang belajar di kelas sebelah. Dia mulai menyadari kesalahannya karena dia mendapatkan ketenangan ketika kita tanya terlebih dahulu. Selanjutnya, memvalidasi tindakan yang salah juga pada bagaimana. Nah, di sini ada sebuah kata mujarab yang sering diucapkan. Setiap orang pasti punya kesalahan, ya kan Bapak Ibu? Itu manusiawi Riana. Saya juga pasti pernah membuat kesalahan, tetapi saya ingin Riana tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Nah, ini bagian validasi tindakan yang salah. Ada kata mujarab. Setiap orang pasti memiliki kesalahan. Setiap orang pasti ingin melakukan hal-hal seperti itu. Nah, itu adalah kata mujarab. Dan baik Pak, saya Riana pasti punya alasan mengapa Riana memutar musik dengan suara yang keras. Mulai ditanya lagi. Iya Pak, karena ada tugas, deadline-nya lama, kemudian saya juga senang memutar musik, maka saya memutar musik dengan keras agar tidak terasa Terus mulailah kita tanyakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang juga kita sepakati secara bersama. Saya tahu Riana suka mutar musik karena itu adalah salah satu hobi Riana. Tapi pernah ingat tidak bahwa kita pernah membuat keyakinan bersama? Diingatkan keyakinan yang sudah dibuat. Ingat Pak? Ya, salah satu adalah kita harus menghormati teman sekelas dan teman dari kelas yang lain juga kan. Nah, ini keyakinan kelasnya adalah statik. Ada lagi pertanyaan?
Ini Pak, terkait dengan tadi punya pertanyaan dari Pak Freddy terkait dengan pilihan kelas dari pelanggaran kelas. Ya, mungkin dari presentasi Bapak itu sangat bagus, kemudian ya Pak. Tetapi ada beberapa yang saya masih bingung Pak. Kadang di lapangan saya kan dulu olahraga Pak. Jadi kalau di lapangan nyata itu saya juga sudah membuat keyakinan kelas dan peraturan kelas. Tapi saya juga bingung Pak. Di sini bingungnya itu apakah boleh Pak? Apabila kita sudah punya kesepakatan atau keyakinan kelas tadi, ada anak atau beberapa anak yang melanggar. Apakah boleh seorang guru itu memberi hukuman terkait dengan tadi yang sudah disepakati penjagaan kelas atau peraturan kelas sudah disepakati, tetapi ada beberapa anak yang melanggar itu? Apakah kita sebagai guru diperbolehkan untuk memberikan hukuman Pak? Itu aja Pak, terima kasih. Ya. Baik, untuk jawaban dari Pak Rufan, karena kebetulan Pak Rufan berolahraga ya. Iya betul Pak. Di mana sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan yang sudah dibentuk di dalam kelas Pak Rufan itu apakah diperbolehkan sebuah hukuman? Contoh Pak, kalau ada anak yang datang di pelajaran saya terlambat, boleh saya hukum untuk lari atau tidak? Tadi dijelaskan di depan katanya hukuman seperti berdiri di tiang bendera itu tidak boleh. Kalau konsepnya kita lihat dari sudut pandang segi olahraga, karena kita di olahraga itu memang berlatih untuk fisik, maka diperbolehkan sah-sah saja. Berbeda lagi ketika mungkin pelajaran dari Pak Ferdi, pelajaran biologi, dia menerangkan tentang biologi, tetapi terus anaknya datang terlambat ke kelas. Silakan untuk lari lapangan 5 kali atau 10 kali. Apa hubungannya pelajaran biologi dengan pelajaran biologi dengan lari, hukuman lari itu kan nggak ada kaitannya. Nah, kalau Pak Rufan karena beliau olahraga, jadi Pak Rufan mengkaitkan itu dengan pelajaran hukuman dengan bukan hukuman, keyakinan kesepakatan. Kalau nanti datang di jam terlambat silakan lari 5 kali karena pelajaran PJOK, maka dianggap sah-sah atau boleh-boleh di situ. Berarti intinya itu yang sifatnya berhubungan dengan mata pelajaran yang kita aku tuh boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Iya, Ya, terima kasih Pak. Ya, begitu. Ada lagi pertanyaan untuk Pak? Boleh ya Pak, ya mungkin menanggapi juga seperti yang disampaikan Pak Rufan. Kalau beliau itu kan sebagai guru mata pelajaran olahraga. Nah, kalau saya tuh sebagai wali kelas, saya pernah jujur memang menghukum anak karena tidak mengikuti upacara saat itu 17 Agustus. Saya memberikan sanksi untuk berdiri di depan lapangan ya, bawa bendera, hormat sambil menyanyikan Indonesia Raya serta melafalkan Pancasila. Menurut Pak Indra, apakah itu boleh atau mungkin tindakan saya kurang tepat atau bagaimana Pak? Jadi kalau saya tanya posisi Bu Fatimah ini di bagian mana? Penghukum, pembuat bersalah, teman atau pemantau? Atau mungkin lebih ke mungkin bisa membantu ya Pak. Fatimah mungkin lebih ke penghukum Pak. Soalnya kan tadi tetapi penghukumnya Bu Fatimah itu kan ada hubungannya. Karena kan berhubungan dengan 17 Agustus. Terus anak dihukum pun dia juga menyanyikan lagu kebangsaan. Bukan hanya Itu Pak. Jadi apakah boleh sebenarnya? Tadi kasusnya berarti kan sama kayak saya. Cuma kalau saya itu kan lebih ke olahraga, tapi kalau Bu Fatimah lebih ke kebangsaan. Oke. Yang diterapkan Bu Fatimah itu adalah posisi penghukum betul di sini. Terus penerapan posisi kontrol guru ini Bu Fatimah bisa turun ke penghukum, di mana dia menyuruh anak untuk hormat. Padahal dia kesalahannya tadi apa? Tidak mengikuti upacara 17 Agustus. Nah, sebelumnya apakah sudah ditanya terlebih dahulu anaknya? Kenapa kok tidak mengikuti upacara 17 Agustus? Bangun kesiangan. Lalu ketika dia menjawab bangun kesiangan sudah ditanya alasannya bangun kesiangan. Oh itu betul Bu. Apakah begini Bapak Ibu? Setiap anak itu, makanya itu saya menjelaskan selain 5 posisi kontrol guru, kita juga harus memahami tentang segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi ini adalah, nah ini
dia menanyakan tentang kenapa dia sampai bisa melakukan kesalahan seperti itu. Kita mencari tahu dulu, jangan membesarkan ego kita untuk memberikan hukuman, tapi ditanyakan kenapa kok kamu bisa melakukan kesiangan. Oh, kebetulan bapak ibunya jualan, dia ingin meringankan beban orang tuanya, membantu orang tuanya. Apakah ketika kita memberikan sebuah hukuman, apakah kita tidak merasa bersalah sendiri setelah memberikan hukuman? Yang jelas pasti kalau saya pasti akan merasa bersalah ketika tahu kalau dia alasannya dalam kesiangan itu karena membantu orang tua. Tetapi kalau dalam kesiangannya karena scroll TikTok kan? nah mungkin bermain gadget, bermain HP, scroll TikTok, Instagram, itu saja kita harus bisa memberikan solusi pada dia. Berarti solusinya besok pagi kamu itu jangan hanya menyalakan alarm, tetapi kamu memberikan pesan pada ibumu atau kakakmu atau bapakmu yang ada di rumah itu untuk membangunkan kamu pukul 6.00 agar tidak terlambat. Nah, kita sebagai posisi manajer Bapak Ibu, di mana posisi manajer itu memberikan kontrol. Ada budaya positif yang harus kita terapkan, memiliki kontrol atas segala tindakan. Jadi kita memberikan solusi, jangan memberikan intimidasi pada peserta didik kita terlebih dahulu. Itu yang harus kita lakukan. Ada lagi Bu Fatimah yang bertanya. Berarti di samping memberikan solusi, kira-kira tindakan saya tadi tepat atau tidak? Menurut saya masih kurang tepat, tidak bisa dikatakan tepat karena tadi itu memberikan hukuman kepada siswa. Bagaimanapun kita tidak tahu Bu Fatimah ketika anak nanti dihukum apakah nanti bisa saja kejang-kejang atau pingsan anaknya. Kita nggak tahu riwayat anak satu persatu di dalamnya. Nah, itu yang perlu kita waspadai juga sebagai guru. Begitu. Ada lagi pertanyaan? Cukup Pak, terima kasih untuk masukannya. Ya. Terima kasih untuk presentasi saya hari ini, pemaparan kita saya hari ini. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu untuk memahami tentang budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.